Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Sally Siregar, dalam Kilas Mancanegara. Berbagai berita unik dan menarik kami akan hadirkan dalam Kilas Mancanegara selengkapnya. Pemirsa, lebih dari 150 produk gagal dari seluruh dunia dipamerkan di sebuah museum baru di Washington DC. Meski gagal, banyak diantaranya yang membuka jalan bagi inovasi yang lebih baik dan lebih sukses. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop ini seharusnya membantu Anda berolahraga di kantor, tetapi justru membuat orang pusing. Sepeda yang terbuat dari plastik ini bergoyang-goyang dan terjatuh saat digunakan. Wow, she really chews. Dan sebuah boneka yang didesain untuk mengunyah makanan plastik juga bisa menggigit jari anak-anak. Ini hanyalah beberapa contoh dari lebih dari 150 produk gagal yang saat ini dipamerkan di Museum of Failure, alias Museum Kegagalan di Washington. Samuel West adalah pendirinya. It's products and services that people who invested money and resources into them had very high expectations that good things would happen, and things did not turn out the way they'd planned. Objek-objek tersebut mewakili berbagai industri, mulai dari bencana di laut, hingga moda transportasi yang tidak praktis, mahal, dan berbahaya. West mengatakan beberapa di antaranya sama sekali tidak masuk akal. A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful. A golf club that you urinate into so that you don't have to go to the bathroom out when you play golf. West, yang berprofesi sebagai psikolog, mengatakan bahwa kegagalan penting untuk kemajuan. Tujuan museum ini adalah untuk menghilangkan stigma terhadap kegagalan. In the United States, it's a society obsessed with success. So failure is very sensitive, especially in the corporate world. So this is a big problem for organizations because if you don't accept the fact that you fail, you will not be innovative and you will not be able to learn from your failures. West merujuk pada perusahaan-perusahaan dengan produk yang awalnya gagal dan kemudian berevolusi menjadi sensasi yang luar biasa. Dari Power Glove dan konsol game 3 dimensi yang merusak penglihatan anak-anak dalam 15 menit, But Nintendo learned from these failures and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii. Sebelum pulang, pengunjung berkesempatan untuk berbagi pengalaman kegagalan mereka. Most of the things that people write on the share your failure wall are things that they didn't do as opposed to things that they did. Ini menjadi pesan untuk berani mengambil risiko. Kegagalan adalah sebuah momok besar bagi warga Amerika. Sebuah survei dari Linkagov tahun 2015 terhadap 1000-an responden orang dewasa mengungkap fakta bahwa kegagalan menempati posisi 2 dari hal-hal yang paling ditakutkan. Di atas laba-laba, namun di bawah film horor. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Membeli pakaian bekas hingga mendaur ulang kain bekas menjadi pakaian baru adalah tren di kota New York. Selain karena lebih terjangkau, tren ini juga berasal dari kesadaran muda-mudi New York yang semakin mawas terhadap dampak buruk fast fashion terhadap planet bumi. So this is a bunch of my scraps. I kind of have scraps everywhere. As you can see, my whole life is fabric scraps. Jonas King adalah desainer di Brooklyn yang menjahit dan mencat ulang, mengubah dan mendaur ulang pakaian. Orang-orang seperti Jonas disebut upcycler. Upcycle menghidupkan kembali barang-barang usang termasuk kain, kini menjadi salah satu tren ramah lingkungan terpopuler khususnya di New York City. Humans as a species are just making way too much stuff. We have in the world right now enough clothing to clothe the next 6 generations. And you got to think that clothing is not even distributed evenly throughout the world. It's all in the West. Jonas jatuh cinta pada tren slow fashion di sekolah. Slow fashion diproduksi dengan mempertimbangkan dampak produksi pakaian kepada manusia, lingkungan, dan juga hewan. Di kelas, Jonas mulai belajar menjahit jaket hoodie, lalu ikut kompetisi desainer muda. Ia juga menjadi relawan sebuah fashion show untuk anak-anak terkenal bernama Kid Super dan mendapatkan mesin jahit pertamanya sebagai hadiah. It's a Singer heavy duty. You can see here, this is the sticker from the Kid Super show.
Assembly line is what it was called. It was a show that was made out of all upcycled fabrics that people had donated from around the world. Jonas kuliah di New York Fashion Institute of Technology dan tinggal di Brooklyn, New York bersama teman-teman sesama seniman dan juga musisi. Selain mendapat bahan dari teman-teman, ia juga langganan tempat daur ulang di New York bernama Fab Scrap. Fab Scrap ini mengumpulkan 3,5 ton kain setiap pekannya. When things get sorted, you can see the loose fabric here, all the fabric scraps. We send them to a shredder, and this is the end result. This is called shoddy, and people use it to stuff pillows, stuff ottomans, stuff animals. Jonas juga mulai berkreasi mewarnai karyanya dengan bahan dari bunga dan juga dedaunan. Data Badan Perlindungan Amerika Serikat memperkirakan limbah pakaian di Amerika Serikat bertambah 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir menjadi 14 juta ton per tahunnya. Hal ini diperkirakan setara dengan emisi karbon dioksida 7,3 juta mobil. Demikian laporan tim VOA. Seorang mantan pengungsi mendirikan usaha daur ulang jaket pelampung untuk meningkatkan kesadaran mengenai krisis pengungsi global. Perusahaan asal Minnesota AS ini mengubah jaket pelampung yang pernah dipakai para pengungsi menjadi busana dan aksesoris fashion lainnya. Ini bukan jaket pelampung biasa. Jaket ini dipakai para pengungsi dari berbagai belahan dunia yang mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Eropa. Jaket-jaket ini kini diubah menjadi koleksi fashion yang diproduksi oleh Epimonia, perusahaan asal Minnesota yang diluncurkan tahun 2018. Orang tua dari pendiri Epimonia, Mohamed Malim, mengungsi dari Somalia saat konflik di tahun 1990-an. Malim lahir di kompleks kamp pengungsi Dadaab di Kenya sebelum akhirnya bermukim di Amerika Serikat. We take those life jackets and turn into a fashion piece. You know, the purpose behind that is, to create awareness of the refugee crisis globally and to support refugees, through sustainable fashion. Koleksi busana Malim dan beberapa jaket pelampung serta perahu yang dipakai para pengungsi ditampilkan dalam pameran di sebuah galeri di Washington DC pertengahan Juni lalu. Ajang ini menampilkan seni instalasi dan juga puisi tentang kisah-kisah manusiawi dari krisis pengungsi di Laut Tengah. This exhibit basically is a moment where we respect and we honor the refugees fleeing. We tell the stories of the refugees that flee from the home country. Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan Laut Mediterania merupakan salah satu jalur penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute ini telah merenggut lebih dari 20.000 nyawa sejak tahun 2014 menurut Direktur IOM. Dalam pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Amerika keturunan Somalia, Elias Yabarou, yang dikenal dengan nama panggung Alaku. Menurutnya, tujuan acara ini adalah mendekatkan orang pada kisah-kisah pribadi. The new story of this type of journey is always just numbers. It's 9 people off the coast of this and 12 people off the coast of that, and you don't really understand who these people are or why they're driven to leave a country they call home. And so we really wanted to just, make this very tangible. Malim mengatakan ia berharap karya-karya fashionnya ini bisa mengungkapkan kisah perjalanan para pengungsi yang memakainya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kaum perempuan di sebuah distrik di India memproduksi aneka kerajinan tangan dari daun pinus sebagai bagian dari program untuk menghasilkan pendapatan dan menekan resiko kebakaran hutan. Program ini berhasil memberdayakan warga sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan. Saat musim panas tiba, sekelompok perempuan di negara bagian Himachal Pradesh di India ini menyisir hutan terdekat untuk mengumpulkan daun-daun pohon pinus yang sudah rontok selama beberapa bulan terakhir. Mereka membawa pulang dan memakai aneka benang untuk mengikat daun-daun pinus ini menjadi berbagai produk kerajinan, seperti tempat pena, nampan, kotak roti, dan tatakan gelas. Di pegunungan ini, sebagian besar keluarga bergantung pada pertanian sederhana untuk mencari nafkah, dan pekerjaan ini menjadi sebuah anugerah. अब जो है दूसरों के पास मतलब पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं और घर वालों की मदद भी कर सकते हैं. अच्छा लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड हो गए. Inisiatif Departemen Kehutanan di Distrik Mandi ini
juga sekaligus untuk membersihkan dedaunan pinus yang mudah terbakar dan sering menyebabkan kebakaran pada musim panas. To an extent, I won't say it will completely solve that problem, but it's giving a twin benefit. It's giving us the benefit also, and it's giving the local ladies the benefits also, increasing the overall economy or overall income of the household as well. Mengumpulkan dedaunan dari hutan juga menjadi cara untuk mendorong warga melestarikan lingkungan setempat. पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे और उसमें उनको जितना ज़्यादा हम लेंगे कॉन्फिडेंस में अवेयरनेस करेंगे और लोगों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि हाँ ये चीज़ हमने एक तैयार करनी है और लाइफ टाइम के लिए आगे जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो भी जो है अच्छा रहे. Meski memasarkan kerajinan tangan menjadi tantangan tersendiri, tapi mempromosikannya sebagai produk ramah lingkungan ternyata membantu. Para perempuan ini bersemangat karena mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari sebuah perguruan tinggi setempat. तो उस वक्त हम 12-1 बजे सोते थे रात को और इनको बनाते रहते थे और दिन को भी बैठे रहते थे और 50 पेन स्टैंड हमने कंप्लीट किए 1 हफ्ते में. Motivasi mereka adalah untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan rasa percaya diri. इससे हमें आमदनी भी मिल रही है और अपने बच्चों की पढ़ाई भी हम ठीक से कर पा रहे हैं. खोला है हमने बैंक अकाउंट भी दे देते हैं हम इसमें से मतलब थोड़ा बहुत अकाउंट में डालने के लिए. Di negara yang masih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja terutama di wilayah terpencil, pekerjaan wirausaha seperti ini dipandang sebagai langkah maju. Dan itu sebabnya lebih banyak perempuan kini bersedia menjelajahi hutan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan daun-daun pohon pinus ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Masih bersama kami pemirsa, melalui pekerjaan yang tak biasa dan tak banyak dilakoni orang karena dianggap menjijikan. Robert Samu-Samu diaspora Indonesia ini pun mendulang dolar. Pekerjaan membersihkan pipa WC yang mampet mungkin tampak sepele. Padahal selain memerlukan keahlian tersendiri, ini menjadi masalah yang cukup memusingkan bagi pemiliknya. Kayak nanu-nanu, sungguhan, gitu ya? pas masuk ya, asin, kecut, waduh. Robert Samu-Samu tidak sedang menggambarkan rasa permen, melainkan rasa tinja yang muncrat ke wajahnya saat ia membetulkan pipa WC. Yang kedua, enggak sampai terasa, cuma nempel di pipi. Meski kesialan seperti itu kadang menimpanya, lelaki asal Ambon yang tinggal di Philadelphia ini senang melakoni pekerjaannya. Baunya itu menyengat. Tapi biasa pikir, oh dolarnya enak. Sudah setahun terakhir ini, Robert yang datang ke Amerika tahun 1998 ini menjalankan usaha pembersihan pipa WC mampet. Sebenarnya ini usaha sampingan selain pekerjaan tetapnya sebagai teknisi perawatan di perusahaan percetakan. Di tempat kerja saya sama teman-teman kerjaan bilang kalau masalah ini gini, terus dia bilang lah apa kon wis duwe iku wis cobalah buka otak kingdom ae. Terus saya bilang kok bagus juga ini ya. Bilang, kingdom. Iya ya, kan urusannya sama kotoran-kotoran. Seminggu setelah usahanya dibuatkan halaman Facebook dan Instagram, para pelanggan memanggilnya. Kini seminggu ia dapat order pekerjaan 2-3 tempat. Sebagian besar pelanggannya diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia seperti Liana Handoko. Baik orangnya baik, terus cepet tanggap. Terus pokoknya nek orang perlu kasih tahu namaku katanya. Iya, terus kartumu nama mana? Saya dikasih kartu nama, hah? Tai kingdom. Linda, istri Robert, mendukung suaminya dengan promosi di Facebook. Namun, Linda tidak mau dekat-dekat suaminya saat pulang kerja dari membersihkan pipa mampet sebelum ia mandi. Yang terpenting habis mandi kita dapat setoran. Itu penting ya. Iya. Semua istri kan paling seneng kalau ada setoran. Penghasilan tambahan dari usaha ini lumayan besar. Tapi jangan dikira ini pekerjaan mudah. Sebelum menerjuni pekerjaan ini, Robert berpengalaman di dunia pertukangan, termasuk instalasi pipa. Saya kok punya pengalaman gitu loh. Ada kayak punya dasarnya
dari plumbing dasarnya itu ada gitu. Jadi saya berani. Sebab kalau saya nggak punya dasar, saya nggak berani ngelakuin yang ini. Sebab gimana? Nanti kalau saya ngerusain pipa orang, harus tanggung jawab. Dan yang paling penting, kata Robert, harus tahan jijik dan bau tak sedap yang menyengat hidung. Dari Philadelphia, Supriyono, Alam Burhanan, dan Rere Wahyudi, VOA. Sebuah lagu yang dibuat dengan kecerdasan buatan bisa mengecoh para penggemar musik yang mengira lagu itu diciptakan penyanyi terkenal. Menurut pakar, pesatnya perkembangan ini membuat industri musik perlu memutuskan bagaimana cara menyikapi musik AI. Dari lirik, irama hingga suara, sebuah lagu yang diposting TikToker anonim Ghostwriter977 terdengar seperti musisi besar Drake and The Weeknd. Heart on My Sleeve yang dibuat dengan kecerdasan buatan membuat para penggemarnya terkesan, tapi sejumlah tokoh industri musik menyesalkannya. Menurut pakar, hal itu tidaklah sulit untuk dibuat. You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie voice in general, you don't need necessarily a lot of data from The Weeknd to generate, you know, sounds that sound like him. Universal Music Group yang mewakili kedua artis itu mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya melindungi karya musik para artis. Namun menurut para ahli, eksperimen dengan AI seperti ini barulah tahap awal. The toothpaste is not going back in the tube. We have to learn how to best live with it. Wang mengajar tentang musik dan kecerdasan buatan dan prihatin dengan pesatnya perkembangan AI. What's at stake is how we communicate, how we work, how we govern. What's at stake is how we make art. Menurut Rebecca, industri musik harus memutuskan bagaimana cara melawan atau menggunakan AI. Do they decide that it's the best way to make money is to start churning out AI songs that don't have much human involvement so they can pocket the sales of those and not pay artists? Sementara itu musisi Grimes meluncurkan perangkat lunak suara kecerdasan buatan yang memungkinkan orang lain membuat musik dengan suaranya. Dan ia menawarkan pembagian royalti sebesar 50%. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, baik dimainkan di lapang rumput maupun di atas es, hoki merupakan olahraga yang intens dan menuntut fisik. Di Boston, para pengguna kursi roda bisa bermain hoki yang dirancang khusus bagi penyandang disabilitas. Tujuannya sederhana, memasukkan bola ke gawang. Tapi tidak semudah itu. It's tricky. I mean, the ball can get away from you in a second. Marley menekuni hoki vault, olahraga yang relatif baru di Amerika. Vault hockey is an exciting 3v3 power wheelchair adaptive sports for people with physical disabilities. And it is played on a gym floor, has a rink around the outside, and it's pretty much a mix of ice hockey, floor hockey, and field hockey. Lembaga nirlaba Boston Self-Help Center menyelenggarakan latihan ini, di mana para pemain menggunakan kursi roda listrik yang dirancang khusus dan dikendalikan oleh tuas kendali. Sebuah bat plastik untuk mengoper dan mendorong bola terpasang di bagian depan. It's such a good way to get energy out of your system and just play something physical. It's been a lot of fun to get back into playing sports. There's not a lot of opportunities for power wheelchair users. Hal ini berlaku utamanya bagi orang dewasa, kata Lorna Hayward yang meneliti manfaat olahraga adaptif. Once you become adult and you've either aged out of the system for kids, like with your parents taking care of you, and you're living as an independent adult, there are very few opportunities to participate in adaptive sports unless you're at a higher level and you do the Pan American Games or some of the adaptive sports Olympic level games. Marley mengalami atrofi otot tulang belakang, salah satu bentuk distrofi otot. That's why hockey is such a great sport for me, because it doesn't require any upper body strength, really. You just need to be able to control a joystick. Bagi para pemain, ini bukan sekedar pertandingan, tapi juga membangun komunitas. What it provides is something that doesn't exist in a lot of places, and it opens up new spaces for players with disabilities to
hang out with people like them, people who are similarly left out in a lot of those common spaces. Hoki Vault ini adalah satu dari sekian jenis olahraga adaptif seperti basket kursi roda yang telah lama dipromosikan oleh sejumlah organisasi di Amerika Serikat. Namun biasanya gerakan atau promosi olahraga adaptif dilakukan untuk menjaring atlet Paralimpiade dan hanya sedikit yang terbuka dan dapat dinikmati oleh kalangan disabilitas pada umumnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Kilas Mancanegara hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.